Halo, Sobat Stena Garden. Selamat malam, ketemu lagi ya kita dengan, Stena Garden. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan, dan selalu bersemangat dalam beraglonema. Teman-teman, saya hari ini mau melakukan aktivitas, terkait dengan perawatan aglonema saya. Ini ada aglonema, apa namanya ini, Mas? Mahaseti. Iya, ini adalah Mahaseti. Mahaseti saya dulu saya beli masih, kecil, sudah saya potong, 2 kali seingat saya dan sudah ada anakan-anakannya. Nah, ini saya mau, potong lagi. Nggak tahu, saya Mahaseti itu, belum pernah mendapatkan Mahaseti yang beranak, teman-teman. Nggak tahu apakah, memang saya belum berhasil atau memang, Mahaseti itu sulit untuk beranak ya. Jadi saya perbanyakannya itu selalu melakukan pemotongan. Nah, ini saya sudah lama tidak motong Mahaseti, ini sampai tinggi banget teman-teman, sampai tinggi banget, Mahasetinya, dan ini harus, saya apa, kasih tiang supaya dia tidak, eee, roboh ya, karena memang daunnya besar-besar, daunnya sangat apa ya, rimbun teman-teman. Nah, eee, perbanyakan aglonema itu bisa dengan menggunakan cacah, bisa menunggu anakan, dan juga bisa, eee, potong pucuk tanpa akar. Tapi saya di sini akan, menyampaikan kalau ini nanti saya potong dengan akar satu atau akar dua. Kenapa? Karena di batang-batang yang atas ini sudah bermunculan tunas-tunas akar. Bermunculan tunas-tunas akar banyak banyak sekali, dan nanti kalau kita tanam pasti akan langsung menjalar. Jadi pasti akan langsung tumbuh akarnya dengan, lebat. Nanti tinggal batangnya kita tanam, di, eee, batang bawahnya kita potong-potong lagi, nanti kita tanam. Nah, dalam setiap kali kita melakukan perbanyakan teman-teman, itu perlu diingat juga kalau misalnya kita itu adalah melakukan permajaan, permajaan batang. Soalnya apa? Karena, eee, batang aglonema ini kalau tidak kita remajakan, itu nanti takutnya terserang penyakit. Apalagi kalau kita lalai, lalai dalam melakukan penggantian media tanam. Nah, kalau kita melakukan permajaan, maka, pohon aglonema ini akan selalu menjadi muda lagi, tidak tua. Dia akan menjadi muda lagi, dan umurnya bisa panjang. Jadi dia bisa menjadi lebih, banyak lagi. Nah, ini kita ganti media kapan ya? Ini kayaknya udah lama sekali nih. Waktu itu saya masih belum membuat, tanda-tanda. Oke. Oke, sekarang kita, melakukan pembongkaran ya. Kita melakukan pembongkaran. Mahaseti ini sudah lama sekali teman-teman, nggak tahu kondisi akarnya seperti apa. Nah, ini seperti ini teman-teman. Saya nggak ketrok ya, karena ini terlalu apa ya, terlalu riskan kalau saya ketrok. Ini media saya, media masih pertama-pertama ini, belum media yang sekarang. Masih terlalu banyak pasirnya. Nih, ya kan? Kondisinya seperti ini. Karena medianya masih menggunakan media pasir saya. Ini habis ini kita cuci. Kita cuci ya teman-teman.
cuci bersih. Nah, sudah. Oke, kondisinya seperti ini. Medianya saya masih menggunakan media yang kayaknya itu media 1,5 tahun yang lalu deh. Udah lama sekali, tidak saya ganti. Nah, ini kita potong aja di sini teman-teman. Kita potong aja di sini. Kita remajakan ya. Nah, dah. Oke, ini daun bawahnya saya lepas saja biar akarnya bisa tumbuh cepat. Ini sudah banyak akar-akarnya teman-teman. Nih, akar-akarnya sudah banyak walaupun tidak kena media. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sekarang walaupun saya medianya itu saya masih menggunakan media jelek, media pasir, tapi tetap bersih. Nah, sekarang kita nih, ya kan, putih bersih. Ini kita potong aja ya, potong jadi 2. Kita potong jadi 2. Oke, akarnya kita buang. Ini juga kita buang. Sudah saya jelaskan ya, kenapa kita harus melakukan pruning terhadap akar, karena akar ini tidak akan berfungsi. Karena dia tidak mempunyai daun, dia tidak membutuhkan akar yang banyak. Nanti kita tanam tanpa akar, nanti dia akan tumbuh akar baru lagi teman-teman. Dia akan tumbuh akar baru lagi, dan seiring dengan dia menumbuhkan akar, tunasnya juga tumbuh. Nah, ini dia. Ya kan? Seperti ini. Nanti semoga bisa tumbuh baru lagi. Nih, sudah. Ini kita tunggu sampai agak kering dikit. Kita kasih antrakol teman-teman. Ini batang bawahnya tadi kita kasih aja antrakol. Nih, ya kan? Nih. Kalau yang ini nggak bisa dimasukkan, kita kasih. Banyak sekali sobat-sobat nanya, apakah Om Sigit hanya menggunakan di musim hujan ini menggunakan pestisida organik dari pupuk ini. Nah, teman-teman, pupuk ini kalau digunakan sebagai pupuk daun dan pupuk untuk media itu menggunakan 15 mili. Tetapi kalau untuk pestisida itu ditingkatkan menjadi 30 mili per liter airnya. Nah, selama ini pada musim kemarau saya tidak menggunakan pestisida kimia. Saya hanya menggunakan ini dan hasilnya seperti ini. Tetapi di musim hujan ini karena kelembabannya itu sangat luar biasa, saya sebulan sekali itu saya kasih antrakol, teman-teman. Saya kasih antrakol, saya semprot antrakol itu sebulan sekali. Jadi selain dengan menggunakan ini, saya bantu dengan antrakol. Karena musim hujan ini kan sangat lembab ya.
sedangkan saya ini kanan kirinya itu kan tembok, jadi anginnya itu tidak banyak teman-teman. Angin di ruangan saya di apa kandang kecil ini itu tidak banyak karena kanan kirinya itu tembok tinggi, saya di lantai 2. Jadi saya bantu dengan kipas angin dan saya semprot dengan antrakol sebulan sekali. Itu untuk mencegah munculnya jamur teman-teman. Nah, sekarang kita akan menanam ya teman-teman. Ini saya eh, mengeluarkan produk kalau misalnya karena banyak sekali teman-teman yang nanya. Nih, agak didekatin. Eh, Banyak sekali teman-teman yang nanya medianya kok nggak dijual ini. Ya udah, saya terbatas ya, tidak banyak untuk penjualan medianya. Itu saya jual dengan harga 25.000 karena ini memang fermentasi dan prosesnya cukup membutuhkan waktu. Dan ini saya beri nama Stena Premium teman-teman, Stena Premium. Dan di sini ada juga nomor HP saya dan YouTube saya, Stena Garden. Ini fotonya juga foto dari kandang saya. Nah, kalau teman-teman berminat, silahkan di order, bisa lewat WA dan nanti juga bisa lewat Shopee juga bisa. Nanti kita ini ya, kita pakai aja sekarang, kita pakai untuk menanam aglonema kita. Nah ini teman-teman, ini sangat poros sekali ya. Di sini sudah ada jenis-jenis dari bahan-bahan yang kita pakai, dan ini sudah mengandung anti insektisida. Sekarang kita tanam. Ini saya kasih dulu dengan pasir malang. Di bawahnya kita kasih pasir malang. Terus media. Dan langsung kita tanam teman-teman. Ini akarnya cuma 2 ya. Akarnya 2, kita tanam. Nah, nih kalau teman-teman berminat silahkan untuk order ya. Awalnya saya tidak jualan teman-teman, tapi banyak sekali yang tanya, ya silahkan saya memberi kesempatan. Akhirnya saya fermentasinya ditambah, produksi medianya. Ya itu tadi teman-teman, fungsinya kita selalu melihat aglonema kita itu untuk mengetahui kondisi tanaman kita, terlebih kondisi batangnya. Mahsetti ini walaupun imporan, tapi juga saya suka sih dengan Mahsetti ini. Saya ada beberapa pohon, 1, 2, ini 3, 4, terus ada yang kecil-kecil hasil perbanyakan. Nah, sudah teman-teman, sudah cakep. Nanti ini kita tinggal semprot ya. Nanti ini sudah akan tumbuh subur lagi. Tanaman kalau kita rawat, kita perhatikan, penggantian medianya rutin, apalagi di musim hujan, itu akan, karena kalau media sudah terlalu lama itu nanti akan menimbulkan jamur teman-teman. Nah, nanti kita siram. Sekarang kita tanam unggulannya teman-teman.
Nah, kalau pukulannya ini tidak perlu kita pupuk ya, langsung kita tanam aja. Ya. Nah, teman-teman, cuma seperti ini, perbanyakannya itu sederhana sekali kan, tapi yang sederhana ini kalau kita lakukan rutin, tanaman kita itu akan tumbuh subur, teman-teman. Jangan malas ya kalau untuk apa tanaman itu, karena tanaman itu butuh perhatian kita. Dah, selesai teman-teman. Jadi kalau apa teman-teman itu mau bisa melakukan pemesanan media tanam ini ke saya, bisa lewat nomor WA yang ada di atas di dalam video ini, ataupun lewat Shopee juga ada. Jadi kita hari ini melakukan seperti ini teman-teman. Kita merawat aglonema kita. Penting sekali kita melakukan perawatan. Kalau kita suka, kita harus merawatnya. Karena kalau kita sudah beli mahal-mahal, terus tidak kita rawat, beli habis itu ditaruh cuma siram doang, itu tanaman akan mati teman-teman. Dulu saya seperti itu, nggak tahu caranya, terus akhirnya saya belajar, akhirnya saya mengerti, sedikit mengerti ya, karena masih banyak orang-orang di luar sana yang apa sudah ahli dalam bidang penanaman aglonema. Saya ini cuma berbagi kegiatan saya, cuma berbagi kegiatan saya merawat aglonema saya, kondisinya seperti ini, inilah kegiatan kami. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Kenapa saya kemudian menawarkan ini, karena banyak yang tanya teman-teman. Kalau nggak ada yang tanya, saya juga tidak akan menawarkan, karena banyak yang tanya, pengen menggunakan media yang saya pakai, pengen menggunakan pupuk yang saya pakai, makanya saya ada. Tapi memang produksi saya tidak banyak, karena ini adalah saya hobi yang saya jalani untuk saat ini. Jadi kalau nanti sudah habis ya harus menunggu lagi, semacam itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman selalu bersemangat dalam beraglonema. Jangan lupa tinggalkan komentar teman-teman. Kalau misalnya cara perawatan saya kok seperti ini, kalau saya kok seperti ini. Nah, saya senang sekali mendapatkan apa bagian dari teman-teman dalam melakukan perawatan aglonema, sehingga saya juga bertambah ilmunya. Oke teman-teman, jadi habis ini kita siram ya. Kita siram teman-teman. Kita siram. Nah, sekarang kita siram. Ini langsung ngocor ya. Medianya langsung ngocor. Kita siram. Saya di tempat saya ini kondisinya bisa nanti kita lihat ya. Karena masih banyak yang tanya, "Om, itu greenhouse-nya apa dikasih pakai plastik UV atau enggak dan sebagainya, tolong dong dilihatin ya." Sebentar ya, nanti saya lihatin, karena saya sudah jawab berkali-kali saya tidak menggunakan plastik UV, karena kan saya sudah menunjukkan juga kondisinya waktu hujan. Dah jadi teman-teman, ini sekarang kita tempatkan ke tempat semula sini teman-teman. Tempat semula saya tadi naruh di sini.
Nah, tadi tinggi sekali, sekarang sudah bagus. Oke, ya teman-teman, ini ya kondisi apa, kondisi dari atap dari apa namanya, eee, greenhouse saya, kandang saya, itu cuma paranet teman-teman, cuma paranet, tidak ada, eee, plastik UV-nya. Jadi kondisinya seperti ini cuma satu lapis, dan kanan kirinya itu tembok tinggi teman-teman. Nih, ini tembok tinggi, terus di sana juga tembok tinggi, jadi ini anginnya cuma dari depan dan saya, akhirnya membantu dengan satu, kipas angin. Ya inilah kondisinya. Jadi, eee, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Karena, kalau saya pakai plastik UV, kanan kirinya itu sudah tembok tinggi ya, sudah tembok tinggi, di atas kasih plastik UV, nggak ada angin teman-teman, nanti kasihan tanaman di tempat saya. Mungkin itu saja, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, karena memang saya ini di sini cuma membagikan, keseharian saya merawat aglonema. Saya tidak mengajarkan sesuatu karena saya bukan ahli di bidang aglonema, saya bukan expertnya di bidang aglonema karena ini adalah hobi saya. Ini semua adalah hobi saya. Eee saya jarang sekali, melakukan, melepas dari aglonema ini kecuali memang itu sudah saya memiliki lebih dari, 2 atau 3 itu baru saya lepas. Kalau masih satu atau 2 biasanya saya tidak lepas karena ini adalah hobi saya, dan jarang sekali kan saya melepas, aglonema saya gitu. Karena memang ini untuk hiburan saya dikala saya capek bekerja dan dikala saya membutuhkan rekreasi ya di sini waktu saya menghabiskan, waktu saya di sini tempatnya. Maksudnya ini tempat saya menghabiskan waktu saya dikala saya, tidak bekerja di kantoran. Oke, selamat beraglonema.